Itu kan kenapa ada lebih bayar kurang bayar, karena memang DBH itu adalah berasal dari penerimaan tahun sebelumnya. Kadang-kadang antara asumsi dari harga komoditas dengan realisasi kan beda. Kadang-kadang harganya naik, sekarang ini udah 3 tahun berturut-turut turun terus. Sehingga memang penerimaan negara juga akan sebagian naik turun. Tadi yang seperti Bapak dan Ibu sekalian, Pak Habib juga menyampaikan, ya penerimaan kita kalau harga batu bara tadi pernah mencapai $300, sekarang hanya 130, ya memang turun. Harga minyak yang pernah 90 sekarang di 65 atau 70, ya memang turun penerimaan kita. Yang dibagi hasilkan pasti juga akan berubah gitu. Kami tiap tahun pasti menganggarkan DBH yang ada di dalam APBN. Itu pun kadang-kadang kita masih tambahkan. Kalau kita lihat penerimaan negara cukup besar, dana Bagaisel yang belum kita bagikan, kita akan segera bagikan. Gitu Ibu. Jadi tadi yang disampaikan Ibu 1 triliun baru 250 dibayar. Untuk 2025 kita masih punya pos untuk DBH yang akan kita bagi hasilkan. Nanti kita akan lihat berapa yang untuk Kalimantan, terutama dari tempat Ibu di Penajam Pasir. Kami juga tadi kalau bisa program-program daerah tetap bisa jalan dan yang lain-lain, ini selalu akan trade off antara sumber daya yang dimiliki, apakah APBN, APBD, terutama APBD yang berasal dari PAD versus APBD yang berasal dari transfer, Ibu. Nah, kalau ekonomi di daerah bergerak, kan PAD-nya jadi lebih tinggi. Jadi itu yang kita juga inginkan. Sehingga kita akan terus mendorong agar ekonomi di daerah juga menjadi tinggi. Mungkin itu Bapak, kalau mengenai tarif yang ditetapkan oleh Presiden Trump, kami bersama dengan Menko Perekonomian dan Menteri terkait untuk terus menyikapi. Kan tadi disampaikan di dalam suratnya Presiden Trump kepada semua negara-negara, ada 12 negara yang deadline-nya dimundurkan 1 Agustus. Nah, untuk itu Indonesia termasuk dari negara-negara yang mendapatkan deadline dimundurkan 1 Agustus. Menko Perekonomian beserta menteri terkait sudah mulai dan terus melakukan komunikasi dengan pemerintahan Amerika Serikat. Di sana sendiri juga terdiri dari beberapa kementerian, Bapak. Ada USTR, ada Secretary Commerce, ada Secretary Treasury, dan juga ada dari White House sendiri. Maka kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mereka. Kita berharap kita akan tetap mendapatkan hasil yang terbaik dari proses ini. Tapi memang seperti saya sampaikan, dengan announcement yang kemarin disampaikan dan diulang oleh Presiden Trump, yang sebetulnya hampir mirip dengan yang disampaikan pada bulan April yang lalu, seluruh dunia, karena ini lebih dari 89 negara akan terkena, makanya proyeksi ekonomi dunia menjadi melemah karena adanya langkah tersebut. Itu yang tadi telah saya sampaikan dalam presentasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan dan aspirasi yang telah kami catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendalaman Ibu sedikit. Oh ya, silakan. Jadi kekurang lebih bayar itu kan di tahun ini Bu, tahun 2025 yang sudah kekurangnya itu 1T, yang sudah dibayarkan 250 miliar. Artinya masih ada tertunggak 750 miliar. Yang saya pertanyakan itu kapan dibayarkan Ibu? Sementara ini sudah di bulan Juli. Nah, itu Kabupaten Pasir itu hanya contoh. Saya meyakini ini seluruh Indonesia. Mohon jawaban yang tepat Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya sampaikan tadi, di dalam pelaksanaan anggaran, kita lihat laporan semester, dan kita mencadangkan untuk dana bagi hasil yang kurang bayar yang akan dibagikan. Seluruh komitmen kita untuk membayar biasanya juga tergantung dari keseluruhan postur APBN kita tahun 2025. Tahun ini nanti dengan berbagai program yang sekarang ini sedang jalan, dan kalau dari cadangan DBH yang ada memang akan bisa kita segera bayarkan, maka akan segera. Ini Pak Asko tadi sudah saya sampaikan, kita nanti akan langsung berkomunikasi dengan masing-masing pemerintah daerah mengenai kurang bayar yang akan kita bayarkan tahun ini. Saya memahami dari Ibu, kalau bisa ya jangan nunggu sampai di ujung gitu ya, karena untuk program yang sekarang berjalan. Kami pun sebetulnya kalau dari beberapa tahun terakhir, waktu harga komoditas tinggi itu, waktu itu banyak daerah yang memiliki cukup dana besar. Saya tidak tahu, nanti mungkin bisa dilihat dari kabupatennya Ibu.
Untuk daerah-daerah yang masih punya surplus itu sampai kita mengatakan kita membayarnya dalam bentuk surat berharga. Bukan karena kita nggak punya uang, tapi supaya dana itu dipikirkan secara matang untuk apanya gitu. Supaya jangan sampai pas lagi banyak anggarannya tinggi karena harga komoditas naik, kemudian belanjanya langsung banyak, dan kemudian tahun depan pas harga turun nggak ada dana lagi. Gitu Ibu. Tapi kami akan coba untuk nanti dari bulan Juli sampai dengan Desember, kapan untuk realisasinya. Ya, nanti Pak Asko akan follow up. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada pendalaman yang lain?